Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu melalui virtual meeting kita pagi hari ini. Telah hadir juga mungkin para pembicara kita yang nanti akan saya perkenalkan satu persatu. Selamat pagi juga untuk Bapak dan Ibu yang telah hadir dan telah meluangkan waktunya untuk mengikuti bincang-bincang kita di room meeting kali ini bersama Aston Ciloto dan beberapa pakar-pakar perhotelan ya. Sesuai dengan tema kita hari ini adalah kita akan membahas menarik sekali ya untuk pagi ini karena kita akan membahas beberapa destinasi wisata yang mungkin pada era new normal ini akan banyak diserbu oleh masyarakat, khususnya lokal ya Bu ya, lokal lokal destinasi. Jadi kita akan mengangkat wacana mengenai bangkitnya destinasi lokal di era new normal. Oleh karena itu saya akan memperkenalkan narasumber-narasumber kami yang telah kami hadirkan pada pagi hari ini. Ada Ibu Merlin Manulang sebagai Corporate Director Performance dan Optimization Archipelago Internasional. Selamat pagi Ibu Merlin Manulang, apa kabar? Selamat pagi, kabar baik Mbak Popi, salam sejahtera buat semuanya ya, salam sehat. Ya, baik Ibu. Kemudian ada narasumber kami yang kedua, Bapak Samudra Hendra sebagai Chief Mission Officer Milestone Pacific Hotel Group. Halo, selamat pagi Pak Sam, apa kabar Pak? Dulu. Selamat pagi Bu Popi, selamat pagi semuanya. Pagi ya, Pak Sam. Ya Pak Fritz, Bu Merlin, semua peserta audiens ya. Ya, baik Bapak. Stay happy, stay healthy semuanya. Ya. Stay safe ya Pak ya. Oke. Ya. Terima kasih Bapak. Terus kemudian ada narasumber kami satu lagi yaitu Bapak Fritz Bonar Panggabean sebagai Chief Marketing Officer Aston Ciloto Puncak Hotel dan Resort. Halo, selamat pagi Pak Fritz. Selamat pagi semua Bapak Ibu yang mendengarkan webinar pagi ini. Salam sejahtera, sehat semua. Ya, selamat pagi Pak Fritz. Oke, baik Bapak dan Ibu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai kegiatan kita pada pagi hari ini. Mungkin nanti akan diawali oleh Ibu Merlin Manulang untuk memaparkan presentasinya. Dan kemudian dilanjutkan oleh Bapak Samudra. Kemudian setelah Bapak Samudra, saya akan memberikan membuka ruang untuk tanya jawab. Apabila ada pertanyaan, Bapak dan Ibu bisa sampaikan melalui kolom chat yang ada di bawah kolom meeting kita pagi hari ini. Kemudian setelah pertanyaan, sesi tanya jawab, kami akan lanjut kepada Bapak Fritz Bonar Panggabean untuk memaparkan presentasinya. Untuk masing-masing pembicara, saya memberikan waktu kurang lebih 15 menit ya Pak ya, Bu ya. Seperti itu karena kita juga ada keterbatasan waktu. Dan kemudian setelah sesi Pak Fritz, saya juga akan membuka untuk sesi promosi apabila Bapak dan Ibu ada mempromosikan apa saja terkait dengan pariwisata dan perhotelan ya tentunya. Terus yang terakhir kami akan membuka sesi pembagian hadiah atau pengumuman sertifikasi attendance seperti itu Bapak dan Ibu. Oleh karena itu tanpa berlama-lama saya memberikan ruang kepada Ibu Merlin Manulang untuk memaparkan presentasinya pagi hari ini Bu. Untuk waktu dan kesempatannya saya persilakan. Terima kasih Bu Popi, selamat pagi sekali lagi untuk semua attendees. Saya Merlin Manulang, saya dari Archipelago Internasional. Archipelago Internasional ini sendiri sudah ada di Indonesia, masuk di awal tahun 97. Mungkin kalau brand yang cukup bisa didengar sering oleh attendees adalah Aston, Viv, Neo, Camuela, dan kita masih punya 10 brand lainnya. Saat ini kami mencakup 150 plus hotel dan villa yang tersebar di seluruh Indonesia dan Malaysia.
Pembangunannya nggak berhenti juga di situ, ada pembangunan di Kuba, di Mekah, juga beberapa region lain di dunia yang sedang dikembangkan. Nah, pada pagi hari ini saya bersyukur saya bisa sedikit berbagi, seperti yang kita ketahui bersama bahwa kita pariwisata dan perhotelan itu mengalami pukulan yang sangat berat, duluan kena gebuk ya dibandingin sektor lain. Namun berita banyak selalu harus ada. Kita kan jadi pelaku pariwisata harus terus ya. Berita baik adalah saya mau bagikan bahwa ternyata ketika ini diangkat, lokal destinasi itu memang menjadi saya akan kita consider sebagai pelaku pariwisata. Yang pertama adalah where. Sebenarnya banyak ya, hanya saya mau highlight di Jabodetabek, Bandung, Yogyakarta, Malang, Bali, dan Lombok. Di Jabodetabek sendiri kami punya 38 hotel. Untuk di Bandung kami punya 7, di Yogyakarta kami punya 7, di Malang kami punya 2, Bali kita punya 15, dan Lombok itu 3 termasuk Gili Trawangan. Jadi dari hotel-hotel yang saya sebutkan tadi, jumlahnya saya mengambil average performance di bulan Mei versus June. Karena ketika pandemik ini berawal, itu di April, itu sudah mulai mengalami kemerosotan ya, terutama di Mei. Karena Mei itu juga berkebetulan juga dengan Ramadan. Biasanya Ramadan itu Jogja itu penuh, Jakarta yang sepi. Betul? Puncak juga penuh ya. Tapi kenyataannya Idul Fitri kemarin itu saya bisa koprol-koprol di Malioboro, saking sepinya. Saking sepinya, betul. Betul. Nah, apa yang terjadi di bulan Juni setelah kita mengalami PSBB ya cukup lama kan? Dari bulan apa tuh? April ya? April, Mei. Apa yang terjadi di bulan Juni? Ternyata Jabodetabek mengalami 30% kenaikan tingkat huni kamar. Ini bukan 30%-nya dia ya, 30% itu kenaikan. Tapi kalau boleh sedikit share, sebelumnya itu angkanya satuan. Jadi kita nggak bicara lagi kayak zaman sebelum COVID itu kan okupansi itu 75%, 80%, 90%, hanya Sabtu Minggu aja tuh Jakarta kelar. Kalau Senin weekday ke sampai Jumat selalu ratingnya bagus ya okupansinya. Kita mengalami 30% kenaikan. Untuk Bandung 25%. Saya coba lihatkan lagi, Yogyakarta 26%. Kenapa Yogyakarta sama Bandung ini similar? Marketnya hampir sama mereka. MICE sama leisure. Malang mengalami 18% kenaikan. Lalu Bali 3%, which is very worth it for Bali. Karena yang seperti kita tahu, Bali itu kan most of marketnya itu bottomlander, foreigner, ya. Ketika bordernya ditutup, mereka benar-benar kelar. Kenapa Lombok bisa lebih baik? Probably karena local destination-nya Lombok, local citizen-nya Lombok itu mereka support si hotel. Ini saya bicaranya hotel ya. Lalu berikutnya, kenapa sih? Kenapa kita tuh bisa seperti itu? Pertama, yang bisa menaikkan semua itu adalah domestic market. Ketika kita trade, benar-benar cuma domestik. Yang kedua, karena Jakarta sendiri, kenapa Jabodetabek tadi kan 30% ya? Kenapa Jakarta itu, Jabodetabek itu paling tinggi? Jakarta itu feeder market, harus kita akuin untuk seluruh Indonesia, feeder marketnya adalah Jakarta. Di beberapa hotel mungkin, di beberapa region mungkin enggak ya, tapi most region itu Jakarta. Jadi itu kenapa Jabodetabek
tol ini juga dinaik sebenarnya. Kita harus terima kasih juga pemerintah karena tol sudah banyak yang jadi dan bisa dipergunakan dengan baik ya. Sehingga destinasi-destinasi yang bisa dilalui melalui tol itu jadi pilihan. Misalnya, Mbak Popi bisa bantu sebutin? Misalnya, tol itu, tol apa namanya, ke Bandung, ke Jawa sekarang sudah dibuka ya Bu ya? Betul, ke Jawa, ke Malang terutama ya. Betul. Malang mulai tren ya. Nah, kebayang nggak kalau misalnya nggak ada itu, mungkin nggak akan naik sebegini bagus gitu. Kita bicara 30% itu sebenarnya sedih kalau itu aja kita bilang bagus. Sebenarnya sedih, cuman di saat seperti ini, worth banget 1, 2, 3, 4% itu bikin terharu gitu loh. Kenaikan itu sangat ini ya Bu ya, sangat signifikan sekali. Iya, karena sulit ya. Di masa yang sulit seperti ini, nggak semua orang juga punya buying power tinggi untuk berpergian. Ya, betul. Ya. Nah, ketika ini sudah naik, kita juga perlu banyak sekali. Saya belum lihat sampai akhir Juli ya, karena belum selesai kan datanya. Cuman sepanjang ini Juli, Jun dan Juli itu memiliki yang hampir sama, angka yang hampir sama dengan resultnya Juli. Ya. Nah, hal-hal yang perlu kita perhatikan sebagai kita kan pasti pengennya ini terus ya berlanjut naik, karena nggak mungkin juga kita terus-terus di bawah, ya kan? Kita pernah mengalami hal seperti ini ketika krisis moneter. Waktu itu saya mungkin masih adik-adikan ya, saya masih baru on the job training di masa krisis moneter. Adik-adikan apa tuh? Masih cupu gitu loh Pak, maksudnya adik-adikan gitu. Okay. Nah, ketika itu memang nggak cepat baliknya. Semua hotel jual harga pandemik. Semua hotel jual harga moneter, iya. Sekarang kita jual harga pandemik kan, di mana kita bisa ketemu. I'm sorry, not to mention ini ya, bintang 5 international standard 1 million 2 nights. Iya kan? Di mana? Hanya di pandemic rate atau di Krismon rate. Tapi ini akan berangsur menjadi baik. Kita harus menjadi berpikir positif, ini akan terus menjadi lebih baik walaupun it takes time. Lalu apa sih yang perlu kita consider dari keadaan ini sebagai pelaku pariwisata? Yang pertama adalah kita sekarang yang kita jual itu bukan cuma lokasi, bukan cuma kamar kita dengan bed yang terbaik, dengan fasilitas yang lengkap. Tapi number one itu adalah health security. Protokol kesehatan ya Bu ya? Iya, protokol kesehatan. Jadi si kan dia ngerasa harus save dulu nih. Gue punya duit, gue mau pergi, tapi ini hotel safe nggak? Selain harga ya, harga itu tetap mau apapun masanya, harga itu akan tetap jadi konsiderasi. Tapi yang paling penting adalah security. Nah, kita harus menyiapkan bahwa kita punya bala-bala ini sudah mengikuti semua protokol. Seperti halnya Arsip Lagu Internasional, kami diwajibkan untuk rapid test semua karyawan. Semua ya? Iya, terutama kami yang di corporate ya. Kami setiap 10 hari itu rapid test. Dan yang pasti penggunaan masker, penggunaan hand sanitizer dan lain-lain ya. Karena semua harus dimulai dari dalam dulu. Ketika kita sudah menjual sesuatu yang meyakinkan orang, maka orang baru buy kan. Nah, terus mutually beneficial cooperation between tourism sector. Ini juga saya rasa perlu ya, karena hotel itu nggak bisa berdiri sendiri aja. Hotel juga perlu bekerja sama dengan point of interest, misalnya seperti halnya Aston Ciloto nanti bisa bekerja sama dengan Safari, ya kan? Untuk membundling, bekerja sama dengan airlines, untuk bundling tiket dengan hotel, banyak sekali yang bisa dilakukan untuk mengenerate ini semua. Lalu yang ketiga, ini yang paling penting juga adalah
support kita ke government untuk menaikkan familiarisasi dari new normal sendiri. Karena saat ini tuh orang itu penuh ketakutan gitu loh. Saya nggak bilang kita harus menyepelekan ya, nggak. Tapi kan life goes on. Kita harus produktif, kita harus keluar untuk, ibarat kalau kita nggak keluar, kita nggak makan gitu kan. Betul sekali, Bu. Ya kan, semua harus berjalan. Saya senang sekali karena kebetulan kan kalau tadi Jabodetabek lagi saya sorot ya, 30% itu ternyata pemerintah juga sudah mulai mengeluarkan semua aktivitas yang bisa dilaksanakan gitu loh. Seperti halnya 30% tadi, kalau saya bilang laser, I don't think so gitu. Lebih ke MICE, karena si market ini untuk Indonesia sendiri yang paling membantu adalah market MICE. Yang di dalamnya juga ada lasernya, otomatis ya, menghidupkan semua gitu loh. Nah, jadi kalau kita juga nggak bisa membantu memfamiliarisasikan si new normal, maka itu akan makin lama gitu loh. We need that. Oke. Itu supaya aja sih, mempercepat recovery-nya itu ya, Bu, iya, ya? betul. Karena kita harus live dengan itu, Mbak Poppy. Menurut saya Iya. kita harus live dengan keadaan ini gitu loh. Dan kita nggak bisa diem aja. Kita harus melakukan apa yang biasa kita lakukan dengan new way, dengan protokol kebiasaan baru ya. Ya, dengan protokol yang ada gitu. Sekian mungkin dari saya. Terima kasih banyak buat waktunya. Nanti kalau ada pertanyaan kita inikan di belakang ya, Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Iya, baik sekali. Menarik sekali pemaparannya Ibu Merlin. Terima kasih. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan, saya mau langsung aja ke Pak Samudra Hendra untuk memaparkan presentasinya, Pak. Silakan untuk waktu dan kesempatannya. Oke, semuanya. Audiens semua yang terhormat, oke. Ya, boleh di ini, Bu, ini slide-nya. Baik. Iya, tolong. Oke, ini slideshow saya cuma hanya 1 lembar ya. Nanti ada 1 lagi ya. Nah, kalau ini mau diceritakan bisa 15 menit, juga bisa 1 jam kalau mau detail. Tergantung Pak Frid instruksinya apa ini. Monggo, Pak. Monggo. Jadi kita bicara the rise of local destination ya. Seperti topiknya, artinya kebangkitan destinasi wisata lokal ya di era new normal ini. Kita lihat di bawah di tabel itu saat ini kita lagi di era sebenarnya belum new normal juga, sebenarnya masih PSBB juga ya. Kalau dibilang masih PSBB, tapi ya udah kita adopt namanya new normal, suatu kebiasaan baru yang selalu ditekankan dengan health protocol. Oke. Nah, efeknya apa nih zaman new normal ini ke destinasi kita? Nah, selama PSBB, sekarang setelah lepas, semua orang mau keluar, mau ini, liburan. Nah, kita lihat ke local destination ya, dari situ. Nah, apa itu yang membuat suatu destination itu jadi local destination? Ya. Nah, itu kalau kita berangkat itu pasti harus ada attraction-nya dulu. Ini saya cerita dulu nih, kalau lagi ada attraction-nya. Ya. Kita mulai dengan tourist attraction. Ya. Nah, tadi yang telah dipaparkan oleh Bu Merlin tuh banyak tempat turis attraction di Indonesia, keindahan alamnya, budaya kita, sejarah, ya, bangunan, hiburan, amusement park dan sebagainya. Nah, tourist attraction ini ya akan menjadi tourist destination ya, karena dia attract ya, jadi suatu tujuan. Ketika jadi tujuan itu pasti ada economic impact. Ya, ekonomi ke government, ke bisnis, ke employment, government dapat revenue, juga bisnis-bisnis berkembang, ya, di daerah itu, di tempat destinasi, juga ada employment, orang dipekerjakan, dan sebagainya, local economy juga berkembang, nah, alamnya atau apa, konservasi tetap harus jaga, oke, dan yang jelas adalah investasi, ya, investasi dengan pembangunan jalan tol dan sebagainya, investasi hotel, restoran dan sebagainya. Ya,
sudah jelas ya, seperti proyek kita adalah Astor Ciloto itu kan ya karena itu tourist destination pasti ada investasi hotelnya ya. Oke. Nah, dengan ada investasi itu, nah tourist destination itu pada saat ini mungkin karena ada health protokol, tadi sudah dijelaskan dengan panjang lebar semua, dan saat ini nih atau traveling mungkin ada banyak pertimbangan dulu saat ini kalau untuk traveling ya, karena protokol ini ya, karena health protokol ini. Contohnya aja, saya sering meeting teman-teman dari Surabaya, pengen naik mobil karena naik mobil kan terbatas gitu, ketahuan ya. Mungkin ada beberapa owner juga keliling kemana-mana masih naik mobil ya, naik mobil bukan naik pesawat ya. Kebetulan sekarang ini infrastruktur kita sudah bagus ya, Sumatera, Jawa, apalagi kita bahas Jawa aja ya, dari ujung ke ujung sudah bagus. Jadi banyak masih yang naik mobil ya. Nah, ketika kita juga setelah PSBB ini, waduh, sudah pengen jalan-jalan kemana nih? Nah, kita cari tourist destination yang pasti yang lokal-lokal dulu nih, yang deket-deket nih, ya, yang lokal-lokal dulu, ya. Jadi pasti, ya. Sebenarnya the rise of local destination ini sebenarnya adalah pertumbuhan turisme kita, ya. Seiring dengan pertumbuhan turisme kita, ya. Dulu local destination yang kita tahu all time favorite, ya, kita bisa tahulah all time favorite itu apa, ya. All time favorite itu ya kalau kita di Jakarta kita tahu dari zaman dulu, kayaknya saya dari kecil dari ke Puncak terus, ke Bandung terus kayak gitu ya. All time favorit ya, orang Bandung ke Lembang, mana orang Surabaya dia ke Trawas, Tretes, ya Batu kayak gitu semua ya. Itu banyak all time favorit ya, orang Medan kemana ya. Itu yang local destination semua ya. Tapi kenapa sekarang di era ini, waduh, sepertinya kok tempat yang mau dikunjungi, local destination makin lama makin banyak ya. Kayaknya nggak habis-habis nih. Nambah terus nih ya. Yang dulu kita cuman Puncak atau Bandung, sekarang kita bisa nambah ke Sukabumi, ke Curug, ke banyak lah. Belum lama ini kan ada kota negeri di atas awan atau apa semua ya. Nah, itu semua terjadi ya karena tadi saya bilang ada faktor sosial media juga tuh ya. Betul. Ada faktor sosial media ya. Banyak tempat ya. Nanti saya akan kasih lihat beberapa foto, itu semua dari Instagram. Jadi orang banyak pergi gara-gara dari sosial media, Instagram ya. Oke. Local destination kita itu kita tidak perlu khawatir. Ya, setelah saya bicara all time favorite, potensial, baru kalau muncul potensial all time favorite tetap jalan berdiri. Kenapa? Karena population kita, population itu Bapak Ibu luar biasa besar. Penduduk Indonesia 260 juta. Kalau kita bilang Jabodetabek itu 30 juta. Jadi kalau kita keliling kota-kota di mana saja, ya kalau kita pernah hitung di Bintan, di Palembang dan sebagainya, Gili Trawangan, semua ya sampai Ambon dan sebagainya. Nah, Balikpapan. Nah, itu selalu kalau kita cek reservasi atau siapa yang cekin, kebanyakan Jabodetabek, kalau tidak plus Bandung, kalau tidak plus Surabaya KTP-nya. Kebanyakan. Ke Belitung juga begitu. Jabodetabek plus Bandung. Ya karena lebih banyak ini. Surabaya agak jauh dikit, ya. Itu dicek deh KTP-nya semua. Kalau kayak gitu ya. Nah, di Jakarta juga Bali juga begitu. Oh, kita kontrol di Bali. Jabodetabek, Bandung, Surabaya kayak gitu. Kota-kota lain ada Makassar atau semua ya. Itu population ya. Nah, kita Jabodetabek punya 30 juta. Bayangin kalau kita punya lokasi di Puncak, di Bandung, kita punya lokasi di Pelabuhan Ratu. Kebetulan kita juga kami ada di Pelabuhan Ratu, kita juga akan ada Anyer. Nanti kita tetangga sama Aston juga, ada Maxon Anyer. Ya. Tangga, Pak. Ya. So, keren tuh, Pak. Saya udah lihat. Iya. Kita populasinya besar, Pak.
Ini 30 juta ini bisa ke seluruh Indonesia. Jangan kata ke seluruh Indonesia, apalagi ke ini lokasi sekitarnya, Merak, Anyer semua, Pelabuhan Ratu dan sebagainya. 30 juta. Ya, karena Bandung sendiri aja, Bandung Metropolitan ya, Bandung Metropolitan itu 8,5 juta. Bandung Metropolitan bisa dicek. Surabaya Metropolitan itu 9,5 juta penduduk. Ya, bayangin 9 juta penduduk, Batu. Coba kalau Malang dah. Semua KTP pasti Surabaya. Mayoritas. Jadi kalau Surabaya kena PSBB, Malang semua langsung lesu. Ya. Jadi Malang dari Surabaya 9,5 juta, Batu semua, Trawas ternyata semua di situ ya. Nah, itu population kita. Nah, mungkin kalau di Toba nanti ada ini apa ada Medan dan sebagainya ya. Tapi kita punya population domestik itu untuk mendukung suatu tempat itu cukup besar. Ya, jadi ketika kita datang ke suatu tourist destination di mana ada investasi, nah hal-hal itu seperti diperhitungkan. Ya, kenapa investasi di Anyer, kenapa investasi di Pelabuhan Ratu, kenapa investasi itu. Nah, itu ada ituannya, perhitungannya. Dan populasi besar aja nggak ada gunanya, Pak. Kalau middle class itu tidak bertumbuh per kapitanya. Ya. Jadi growing middle class kita yang luar biasa, ya pertumbuhan kita, ya 30 juta itu growing middle class kita luar biasa, ya 30% aja atau 50% aja middle class, udah 15 juta tuh yang bisa jalan-jalan tuh, ya atau berapa, ya itu growing middle class kita. Kalau jalan-jalan growing middle class kita ya kita stratanya banyak lah dari yang kelas ini sampai kelas atas lah ya, kita ambil di tengah saja ya. Jadi yang mau spending powernya macam-macam, yang mau di ya low spend atau di ini semua ada lah ya, sampai yang di hotel bintang 5 semua ada ya. Saya menambahkan Pak sedikit, ya. McKinsey itu tahun lalu nggak salah bikin research tahun 2025 itu ada 125 juta Pak Indonesia. Iya. Tapi kita bicara ini dulu di lokal dulu, Pak. Oh iya, maksud saya growth-nya itu Indonesia middle class-nya cukup baik. Gitu. Iya, makanya saya bilang penduduk Indonesia itu 260 juta. Jadi hampir separuh. Makanya tadi saya bilang ya hampir separuh ke Jakarta. Separuh ya, Pak ya. Iya, ke Jakarta. Ya maksudnya stratanya dari bawah sampai inilah yang bisa spending lah ya. Ya, jadi semua tipe hotel, semua tipe apa juga kebagian. Ya sama kalau kita ke Puncak, kita ke Pelabuhan Ratu, kita ke Merak, ke Anyer, semua sama lah. Ya ke Bandung juga ya. Atau dari Surabaya ke Malang dan sebagainya semua kebagian. Mau semua tipenya ya. Oke. Nah, samping growing middle class itu seberapa faktor-faktor yang menyebabkan local destination bertumbuh juga salah satunya adalah budaya, film ya. Saya paling lihat itu adalah Belitung. Tanpa film Laskar Pelangi, tanpa novel Laskar Pelangi, ya, waduh, ya. Nanti saya akan show beberapa lokasi seperti film Ada Apa Dengan Cinta 2 dan macam-macam, ya. Ya, itu yang menyebabkan banyak new potential, ya, ketika kita datang, ya. Sekarang kita local destination bukan all time favorit aja, berkembang terus. Jogja juga berkembang banyak kan. Merlin, wah, kita nggak pernah tahu kok dulu. Nggak ada, sekarang ada ya, ada yang dibuat oleh man build, ada yang memang nature-nya baru ketemu ya, ada yang ini semua ya, ada yang buat tuh semuanya ya. Dengan demikian ya ketika jadi turisnya itu semua economic impact, investasi, hotel, infrastruktur semua akan jalan semuanya ya. Apalagi sekarang sudah infrastruktur gampang. Kalau ditanya orang Surabaya itu jalan-jalannya kemana sekarang? Ke Jogja, Bu Merlin. Karena hanya 3 jam ya ke Solo begitu ya, bukan hanya ke local destination yang biasanya all time favoritnya itu di Malang, Batu dan sebagainya, tapi mereka sudah ke Jogja karena 3 jam naik mobil ya, jadi local destination juga ya. Nah, orang Jakarta juga sekarang sampai Cirebon karena udah ya, karena di sana ada apa? Ternyata banyak alam, kulturalnya juga banyak ya. Oke. Dan kalau urusan pantai bisa dibagi 2 nih Jakarta nih Pak. Bisa ke Anyer ya, ya bisa ke Pelabuhan Ratu.
Nanti kalau Sukabumi punya tolnya sudah bagus, sekarang masih 3,5 jam. Memang jalannya berkelok-kelok. Saya kan di sana, jalannya berkelok bisa 3,5. Tapi kalau nanti tolnya di-extend lagi, mungkin 2,5 jam udah sampai. Ya. Itu untuk orang, iya, untuk orang Jakarta Selatan dan sebagainya, mungkin akan lebih dekat mereka ke Pelabuhan Ratu, ke pantai. Makanya untuk orang Jakarta Barat, Jakarta ini mungkin ke Anyer lebih dekat. Ya, ya, dia lebih dekat. Ya, karena kalau selatan dia ke Anyer lebih jauh lagi. Dia mesti ini. Nah, jadi semua, iya. Nah, kalau orang Bandung bisa ke Pelabuhan Ratu, ke Pangandaran dan sebagainya juga. Nah, untuk lautnya. Ya, jadi memang local destination ini akan berkembang terus dengan new potensialnya banyak. Ya, oke. Nah, mungkin kita bisa lihat slideshow yang keduanya, ya. Host, tolong kita slideshow-nya, ya. Saya kasih lihat foto-foto ini semua kita ambil dari Instagram. Ya, saya itu gereja ayam ya Bu ya, gereja ayam tuh. Nggak ada yang tahu itu man-made begitu, jadi gara-gara film bisa pada datang semua kan. Pernah dari beberapa ini kita lihat di local destination strong di tempat ini, tempat kita PSBB ini akan ini, nah, seperti puncak atau seperti pantai-pantai udah mulai ramai kembali semuanya ya, orang karena dari kekuatan sosial media tadi ya Pak itu, ya. Jadi ya gambar-gambar Instagramable itu jadi pengen tertarik gitu ya untuk mengunjungi tempat tersebut. Boleh itu gambar-gambarnya masih ini belum bisa lagi ya? Ya ini lagi dikondisikan sebentar ya Pak ya. Mungkin saya tambahkan juga ya, di new normal ini kan juga pemerintah sekarang telah menyatukan kesehatan dan ekonomi ya. Jadi dibentuk komite kesehatan dan ekonomi. Jadi bukan gugus tugas lagi ya. Karena ekonomi dan kesehatan dan ekonomi harus berjalan barengan ya. Jadi sudah ada komite kesehatan yang ketuanya Pak Erick Thohir ya. Ya. Jadi udah paham ya bahwa kesehatan juga kalau nggak ada ekonomi ini. Tadi Bu ini bilang iya sakit juga katanya. Nah, tapi ekonomi kalau nggak sehat sakit juga semuanya. Nah, jadi dibuat bentuk satu komite kesehatan dan ekonomi ya Pak Erick Thohir, mudah-mudahan dengan vaksin yang telah dites nanti tahap 3 kita tahun depan ya sekarang era new normal sudah bisa kembali ke era normal kembali. Sekarang new normal ini sebenarnya era abnormal lah kalau saya bilang ya. Karena nanti kita jalan-jalan di sini juga harus pakai masker nih. Kecuali pas foto aja baru lepas masker ya. Oke, ya jadi kita bisa lihat dari Instagram ini banyak lokasi-lokasi seperti curug yang kita tidak tahu semuanya ya, ada terjun ini, negeri di atas awan ya. Kalau di mana di Surabaya bukan hanya Bromo dan sebagainya saja yang ini, tapi juga Probolinggo, juga Dieng di Wonosobo, kebetulan kita juga ada Maxon nanti di Wonosobo juga ya candinya ya ke Dieng dan sebagainya. Selain itu ya kalau Yogyakarta ya udah pasti all time favorite lah ya, udah nggak bisa diiniin, all time favorite segala ya, Bromo, Batu. Nah, yang diciptakan manusia Batu di Malang ya, yang dikreat oleh manusia seperti itu kampung warna-warni ya. Padahal itu kampung biasa aja sebenarnya, tapi diciptakan iya, kena medsos lagi, kena ini lagi, datang semua ya. Padahal hanya kampung itu hanya dicat dan sebagainya ya. Belitung gara-gara film ya,
Laskar Pelangi dan sebagainya, ya semua orang ya datang. Juga mungkin waktu itu ada faktor Ahoknya juga. Iya, Jadi semua betul, datang. baru saya mau bilang. Karena ada figur Kampung Pak Ahok, Ahok, iya, Kampung Ahok Ahok lagi itu. semuanya. Ya ada faktor-faktor seperti itulah, ya film dan sebagainya, ya. Ya, inilah contoh-contoh semuanya local destination. Sebenarnya banyak lagi ya. Ini hanya contoh saja. Yang jelas ya hotel-hotel yang di local destination dan tetap akan menjadi suatu local destination yang kuat. Oke, kalau ada pertanyaan lagi, terima kasih. Baik, Bapak. Terima kasih Pak Sam dan Ibu Merlin. Jadi kalau saya boleh simpulkan, ya kebangkitan destinasi lokal di era new normal itu dikarenakan ya kondisi pandemi COVID-19 ini ya Pak Ibu ya. Jadi mungkin sebagian orang masih khawatir untuk bepergian dengan public transportation sehingga mereka memilih destinasi-destinasi yang terjangkau dari segi jarak tempuhnya ya, dan ya sehingga mereka nyaman lah ya Bapak Ibu ya. Kalau dengan pesawat kan mungkin mereka perlu 2-3 jam untuk berada di dalam sebuah ruangan tertutup seperti itu. Oleh karena itu beberapa tempat yang bisa menjadi alternatif bagi masyarakat Indonesia yaitu ya lokal destinasi tadi. Nah, mungkin dengan dukungan sosial media, pemerintah, recovery dari market perhotelan dan pariwisata akan bangkit lebih cepat di era new normal seperti itu. Oke, terima kasih atas pemaparan dan pencerahannya. Saya mulai untuk sesi tanya jawab. Ada pertanyaan, saya coba cek. Ada pertanyaan untuk Pak Sam. Ya. Ada daerah mana saja yang paling banyak dikunjungi sesuai data dari Max One, Pak? Ada pertanyaan dari Ibu Niken Nira. Ini Indonesia ya? Kalau Indonesia semuanya pasti Bali lah, nggak bisa dilawan. Saat ini Pak, mungkin Pak. During pandemic Pak kayaknya Pak. During pandemi Pak. Oh, during pandemi. Kalau iya, during pandemi ya untuk orang Jakarta ya dia nggak jauh-jauh kemana ya, Puncak, Anyer, ya tetap local destination yang saya bilang, kembali lagi seperti itu, nggak bisa kemana-mana lagi ya local destination ya. Selama kalau melihat ya populasi itu tadi ya Pak, besaran populasi. Iya, melihat populasi ya. Itu semuanya. Surabaya juga kan udah tahu marketnya semua. Malang juga nunggu Surabaya, Batu juga nunggu Surabaya, ya. Ya, karena populasi cukup kuat. Kalau dia nunggu Jakarta ke Malang, waduh kelamaan. Bisa ini. Ya. Khawatir di perjalanannya ya Pak ya. Iya, betul. Walaupun memang ada kemungkinan juga ya dari dengan infrastruktur tadi jalan tol yang seperti Bu Merlin sampaikan, jadi orang bisa berkendara ke sana. Jadi market dari tersebar lah untuk semua destinasi lokal ini ya Pak ya. Oke. Ada pertanyaan lanjutan untuk Ibu Merlin. Nah, ini sangat menarik nih Bu. Apa saja strategi dari Aston atau Archipelago untuk meningkatkan tamu ya atau okupansi hingga bisa meningkat di dalam masa new normal ini. Wah, ini pertanyaannya cucok nih. Pas. Nih mungkin customer kita pengen tahu Bu, kan selama masa ini. Kalau dari saya tadi sebenarnya udah sedikit saya presentasikan di depan. Yang pertama itu seperti yang saya katakan di awal bahwa sekarang itu customer dia bukan cuma fokus sama produk. Bukan location lagi. Yang paling utama dan terutama adalah protokol kesehatan. Jadi kalau itu yang saya, bukan saya ya, maaf, itu yang company galakkan supaya kita memastikan bahwa semua karyawan kita itu dalam keadaan sehat dalam melayani customer. Itu dulu. Sisanya diikuti dengan pricing strategi yang tepat, terus ada beberapa hotel yang volume base, ada yang enggak gitu. Jadi memang yang paling utama itu ya tadi kesehatan dulu. Kesehatan ya Bu ya, makanya ada rapid test untuk karyawan ya Bu ya. Betul sekali.
Tapi kalau untuk di hotelnya sendiri, Bu, apakah ada treatment-treatment khusus ketika kita masuk ke hotel atau ke dalam pasti. kamar mungkin? Kalau karyawannya aja udah di rapid, otomatis kan kita juga sudah mengikuti protokol yang ditetapkan sama WHO dan pemerintah. Ya, seperti misalnya hand sanitizer, bahkan akrilik di akrilik di front office, lalu pengecekan suhu gitu ya. Pengecekan suhu, masker, penyediaan tempat cuci tangan, dan memang kita menyediakan doorman di depan atau di semua pintu yang bisa dimasuki oleh akses yang bisa dimasuki oleh tamu, itu kita akan cek dia punya suhu dan dia punya pencucian tangan. Kamar juga disinfektan, itu udah pasti, itu udah standar lah. Saya rasa semua hotel juga akan melakukan hal yang sama. Iya, karena kan sebagai pelaku kan kita juga harus menyadari ya Bu ya akan kebutuhan protokol kesehatan ini bagi tamu-tamu ya Bu ya. Betul. Terutama seperti hal-hal yang dulunya mungkin kalau di hotel itu kita buffet breakfast itu serve-nya benar-benar full prasmanan ya. Kalau sekarang kita udah nggak bisa kayak gitu, jadinya kayak ini nggak sih, touchscreen gitu. Tapi nggak di touch. Jadi nggak di display gitu ya Bu ya? Iya, saya mau yang ini dengan ini, nah hanya semua di serve dengan hand glove, face shield, dan mereka tidak diperkenankan untuk menyentuh. Ya, jadi akan dilayani penuh. Meminimais sentuhan-sentuhan seperti itu ya. Kita sangat meminimalisir, bahkan untuk pemencetan lift aja kalau bisa dengan doorman yang in charge gitu. Jadi dibantu oleh doorman ya? Ya. Kalau kolam berenang sama gym itu udah secara standar WHO boleh nggak sih hotel? Nah itu yang menjadi polemik sekarang. Pengennya berenang gitu ya, ya dong. Ya anak-anak kan pengennya berenang nih Pak, gimana Pak? Berenangnya pakai APD kok. Pakai masker. Nyelam, namanya nyelam Pak, bukan berenang. Kalau pakai APD nyelam namanya. Mungkin Pak Sam bisa bantu jawab. Kalau saya tahunya itu sedikit ambigu yang dari peraturan yang keluar dari pemerintah itu ada dari Departemen Kesehatan mengatakan, atau terbalik saya kurang ini juga, tapi ada yang bilang mengatakan bahwa tidak apa-apa, tapi satu departemen lagi mengatakan tidak boleh gitu. Ya kalau sekarang sih sebenarnya hotel itu kolam renangnya sebenarnya masih tutup seharusnya. Apalagi kita kalau lihat international semua hotel chain ya itu masih tutup. Masih tutup. Tapi, nah kalau yang resort ini kalau nggak ada kolam renang, nggak jadi ke resort dia, nggak itu dia, karena memang mereka akan ini ya. Tapi ya kita lihat, kalau saya lihat secara prakteknya banyak hotel-hotel yang kalau di tempat-tempat resort apa segala kolam renangnya buka. Tapi kalau yang city hotel semua yang ini ya atau internasional masih tutup ya. Ya maksudnya ketika berenang juga berenangnya juga pakai physical distancing lah, jauh-jauh, jangan dekat-dekat kayak gitu aja. Dikasih tahu. Kalau airnya sendiri aman kan Pak sebenarnya dengan klorin dan segala macam? Iya, airnya sih aman karena ada klorin dan sebagainya. Iya. Cuman kan karena takutnya kan rame-rame. Ya tetap ini ramenya itu. Dan kalau anak-anak kan nggak bisa dikontrol lari sana lari sini gitu. Aja. Oke. Satu pertanyaan lagi Bapak dan Ibu dari Ibu Fitri Kurniawati. Beliau ingin bertanya, apa saja strategi yang sudah dilakukan para pengelola hotel di masa new normal ini untuk mempromosikan destinasi wisata lokal? Oh ya, saya kenalkan sedikit Pak Sam, Bu Merlin. Bu Fitri ini teman kita dari ini, beliau pengelola Kebun Raya Cibodas. Oh, oke. Halo Bu Fitri. Tetangga kami di Ciloto lah. Thank you Bu for ini joining. Boleh dibantu dijawab Pak Sam atau Ibu Merlin atau masing-masing punya jawaban? Sebenarnya tadi udah ada sih Mbak Popi di presentasi saya, kalau nggak di slide yang
things to consider ya. Karena kan kita ini sebagai pelaku pariwisata harus kerjasama dengan baik ya, sama-sama pelaku pariwisata gitu loh. Seperti bundling tadi itu ya Bu ya? Iya, yang sistem bundling. Kalau hotel penuh, otomatis interest point di samping-samping yang di seputaran pasti juga akan ikut generate kalau menurut saya. Jadi akan lebih baik apabila seperti tadi, misalnya nanti kalau Aston Ciloto kerjasama lokal destinasi yang ada dari itu kan tamu-tamu dari mereka itu bisa aktif mutual ya. Jadi kalau lokasi wisata mempromosikan kita, karena kita perlu ya, Bali bilang nanti Juli baru buka untuk tempat wisata. Nah kalau belum buka ya tamu lokal mau datang juga mau ngapain juga, kayak gitu. Beberapa tempat wisata mungkin di Jogja juga begitu, kalau belum dibuka, Borobudur belum dibuka ya ke sana juga buat apa juga. Tapi kalau Borobudur udah dibuka, nah hotel di Magelang, nah pasti jalan. Ya, nah orang hotel-hotel liar yang di Magelang pasti akan mempromosikan bahwa Borobudur sudah buka loh, boleh datang nginep loh, kayak gitu ya. Dengan sama juga wisata mungkin ya Pak ya. Nah seperti kalau misalkan tadi pertanyaan Cibodas sudah buka loh, ayo datang nginep juga. Nah datang ke Cibodas nginep, nah itu mutual Bu ya, itu aja. Baik, terima kasih Pak Sam dan Ibu Merlin. Saya lanjut ke sesi berikutnya, sesi Pak Fritz Bonar Panggabean. Waktu dan kesempatannya saya persilahkan Bapak untuk memaparkan presentasinya. Oke. Saya share slide, sudah kelihatan? Sudah Bapak, sudah terlihat. Oke, belum full screen tapi ya. Iya, nah sudah. Apa agak sebentar, sorry. Oke, sorry sambil nunggu. First of all, thank you Pak Sam, Bu Merlin untuk memberikan banyak informasi yang saya pikir membuat kami sebagai salah satu calon pelaku Pak. Jadi memang Aston Ciloto Puncak ini belum beroperasi, Pak Sam, Bu Merlin, ya mungkin ini kita nanti jadi bayinya Bu Merlin ya, yang akan mulai masuk ke pasar, hopefully mid 2021 ya. Jadi timingnya mestinya cocok. Oke, tadi Pak Sam sudah sampaikan banyak hal, Bu Merlin juga mengenai apa sih yang kita sebut sebagai local destination ya, dan kemudian apa saja yang menjadi strength dari local destination di masa new normal ini ya. Nah, kami kebetulan karena memang proyek kita berada di daerah Ciloto Puncak, maka saya lebih into coba kasih gambaran mengenai Puncak sendiri. Nah, saya sebut sebagai rediscover Puncak, karena seperti Pak Sam tadi sampaikan, ini adalah old favorites-nya orang Jakarta, Pak. Sudah dari zaman mungkin kakek saya barangkali sudah ke puncak, and then orang tua kita ya punya villa di puncak, and then sampai sekarang gitu. Sempat mengalami masa surut, barangkali setelah 90-an, 2000 dengan berbagai, terutama mungkin kena macet ya. Orang makin ramai yang datang, macet.
itu mungkin membuat ini. Tapi banyak hal yang mungkin saya mau share itu yang dimiliki Puncak, dan itu dengan era sosial media dan segala macam itu, wah, ternyata banyak hal yang sangat menarik di Puncak yang kita we have to rediscover. Suara saya cukup jelas? Jelas, Pak. Jelas ya, oke. Saya cepat saja. Sama-sama ya 1-2 hours drive ya. Jadi memang tadi lokalitas itu tadi Pak saya mention bahwa kita akan menghindar naik pesawat dulu untuk sementara waktu, bahkan mungkin kereta api juga kita akan hindarkan. Sedapat mungkin destinasi ini kita bisa capai dengan kendaraan sendiri. Jadi dengan lokasi 1 sampai 2 jam itu Puncak akan menjadi local destination yang menarik. Nah, ini mengulang mungkin dari cerita Pak Asep, Bu Merlin juga memang inilah gambaran okupansi beberapa hotel ya dari Januari, Februari, Maret, April, Mei. Ya, kami ambil sampel. Ini data dari teman kita Pak Ali dari Indonesian Property Watch ya. Jadi menarik untuk dilihat bahwa kalau kita lihat yang grafik sebelah kanan biru sama biru muda itu, yang biru tua itu Mei, dan yang biru muda June ya. Jadi itu memang kenaikannya cukup signifikan. Jadi sesuai dengan Bu Merlin tadi, di mana Jabodetabek 35%. Kalau itu adalah kenaikan growth, kalau ini okupansi ya. Jadi Pak Ali mungkin ambil beberapa hotel, yang tadi 29,3 itu naik 65, dan menikmati kenaikan yang cukup baik dari 15,4 menjadi 40% ya. Jadi memang terjadi kenaikan setelah dilonggarkannya PSBB ya. Nah, keywordnya adalah driving distance ya. Tadi memang sesuai dengan ini kita bahwa behavior dari wisatawan akan berubah ya, berubah. Jadi kita akan cari tentunya lokasi yang tadi bisa kita tempuh dengan menggunakan mobil 1 sampai 3 jam. Jadi within 3 hours ada banyak lokasi di sekitar Jabodetabek yang menarik yang untuk dikunjungi. Nah, ini sharing dari teman kita dari grup Art Hotel ya. Jadi memang yang di titik-titik merah ini domestik, locals, liburan akhir pekan itu akan recover lebih cepat ya. Lebih cepat, jauh lebih cepat, dan sudah terasa. Korporasi mungkin bertahap, grup MICE lebih lambat lagi, dan international market itu butuh 1 sampai 1,5 tahun. Ini based on experience dari 2008 ya. Terus kemudian juga SARS kita pernah alami, itu memang butuh waktu. Itu sebabnya tadi Bu Merlin juga mention ya, kayak Bali itu hanya naik sedikit karena market foreigners yang lebih besar ya. Jadi overseas market itu akan sangat reluctant untuk terbang dulu ya. Jadi memang pasar domestik yang dituju. Dan seperti disampaikan Pak Sam, kalau data di saya itu pun pasar yang sangat menarik untuk digarap dan perebutkan sebenarnya oleh hampir semua daerah di sama-sama Puncak. Begitu dibuka kemarin, waduh, itu macet luar biasa. Orang sudah lama di rumah gitu ya. Jadi saya pikir traveling adalah sebuah kebutuhan ya, bukan sebagai lifestyle, tapi kebutuhan warga kota ya. Begitu kita sudah kerja Senin sampai Jumat ya, weekend biasanya pengen jalan. Dan mall surprisingly teman-teman di operator mall itu memang agak harus membuat sesuatu yang berbeda saya pikir ya, karena memang ternyata yang kita pikir mall itu akan membludak itu enggak begitu juga ya. Jadi mungkin orang cari yang sesuatu yang terbuka gitu. That's why Puncak saya pikir akan menjadi destinasi yang menarik. Nah, hal kedua selain jarak tentunya apa sih orang ke Puncak itu pasti ya natural beauty ya. Jadi sama seperti Pak Sam, saya hanya ambil dari beberapa image Instagram. Kenapa Instagram? Karena saya pikir biasanya sesuatu yang menarik itu akan hits di Instagram, orang bilangnya Instagramable ya. Jadi ini ada beberapa foto
kebun teh di puncak ya kita semua tahu. Ini ada Telaga Saat ya, itu juga sangat dekat dan saya nggak tahu Pak Sam, Bu Merlin mungkin belum ke sini ya. Ini ada sebuah danau kecil ya di dalam perjalanan menuju puncak. Ada dua sebenarnya, Telaga Warna sama Telaga Saat. Nah ini Telaga Warna ya. Ada penginapan juga di tepinya, saya nggak share fotonya. Jadi ada beberapa destinasi yang, nah ini ada sebuah curug di daerah Megamendung, Curug Bulau. Saya belum pernah ke sini juga, mungkin masih PR, tapi sangat jernih airnya, ya kita kebayangnya air pegunungan, dan saya pikir sangat menarik ya, destinasi-destinasi seperti ini. Nah, ini juga ada Curug Cibalau, masih yang sama, sangat layak untuk dikunjungi, mungkin tinggal infrastruktur ke sana, jalan yang mungkin masih tersembunyi begitu ya, tapi justru jadi adventure yang menarik ya. Nah, kemudian selain keindahan, tentunya orang juga akan butuh experience ya. Jadi kalau kita traveling, kita mau ngapain sih? Kan lihat alam terus, oke, bagus, tapi mungkin 1 hari 2 hari bosan juga ya. Nah, puncak itu banyak sekali saya pikir menawarkan pengalaman, experience yang membuat kita tidak bosan untuk berkunjung berulang-ulang ya. Ada taman safari ya, kita semua tahu taman safari dengan pandanya. Terus ini ada satu tempat ini, Merlin mungkin udah pernah coba yang di Europe ya, di France. Ini ada satu labirin park, ini adanya di Taman Bunga Nusantara. Ya, jadi sebuah destinasi yang 15 menit dari tempat kita, Ciloto, dan sangat menarik. Ada koleksi bunga yang luar biasa bagus menurut saya, dan merupakan destinasi yang sangat favorit untuk wisatawan-wisatawan dari Timur Tengah yang setiap tahun itu during biasanya ya kalau nggak ada COVID, itu biasanya selama Idul Adha, Lebaran Haji ya, biasanya itu akan datang ke puncak. Ini salah satunya. Dan kemudian, nah ini ada experience lain, itu setiap tahun ini kita ada di Pangrango ada ultramaraton ya, jadi teman-teman yang mereka nggak cukup rasanya lari di jalan lurus ya, di dataran, tapi ini justru lari dari puncak ke puncak gunung. Ini luar biasa. Jadi belum berani ya untuk ikut, tapi this is one experience. Jadi sports tourism ya, kita sebut tuh sports tourism itu juga memiliki tempat yang cukup banyak yang bisa di puncak. Gitu. Nah, ini kembali ada Gunung Kencana ya, puncak. Jadi menarik sekali. Nah, ini juga ada experience lain. Jadi ya, kita tahu sama-sama situs Gunung Padang ya, sebuah megalitik site yang sedang ini kan juga ya untuk masuk kepada World Heritage ya. Katanya peradaban di sini menunjukkan bahwa Indonesia ternyata memiliki peradaban berusia 20.000 tahun ya. Ya saya pikir ini sangat menarik ya. Kembali hanya perlu sentuhan mungkin infrastruktur yang lebih baik ya, sehingga ini bisa lebih gampang dikunjungi, informasi juga lebih jelas. Ya, tapi itu banyak sekali. Nah, ini ada yang kalau teman-teman yang suka naik gunung, Gunung Gede, Pangrango ya tadi, Gunung Salak itu juga merupakan destinasi experience yang ramai. Nah ini kembali ada curug tadi, ya saya skip aja. Nah ini juga menarik. Ada sebuah jembatan gantung di daerah ini kaki Gunung Pangrango sisi selatan, ya. Masuk Sukabumi ini sebenarnya ya, tapi kalau salah sekitar hampir 200 meter ininya panjangnya dan ketinggian 100 meter lebih. Jadi wah ini sebuah experience yang menurut saya sih juga sangat luar biasa. Saya juga masih PR, belum pernah ke sini ya, masih dalam masuk bucket list lah begitu ya. Hopefully dalam waktu dekat bisa berkunjung ke tempat ini. Nah, ada restoran yang dengan view yang juga cantik ya, pegunungan, kuliner ya pasti ya. Nah, kemudian tentunya yang menarik adalah dari puncak, ya ini tadi, kita punya kedekatan yang sangat ini dengan big market tadi. 15-20 juta warga, tidak saja Jabodetabek, tapi juga sampai ke Bandung tentunya. Karena Bandung lewat arah Bandung, puncak itu juga hanya 1-1,5 jam. Ya. Jadi ada market yang sangat besar, yang potensial market yang sangat besar, yang justru mungkin juga ingin diambil oleh ya tentunya ya menjadi market juga buat destinasi-destinasi yang lain ya, Jogja,
bahkan sampai mungkin Labuan Bajo sekalipun, itu saya pikir lokal marketnya terutama datang dari Jabodetabek. Ya, jadi potensi ini yang menurut kami juga sangat kuat ya dimiliki oleh Puncak, sehingga akan menjadi potensi yang sangat baik. Gitu. Nah ini kalau boleh share sedikit, jadi apa yang mau disampaikan adalah kami Aston Ciloto Puncak itu memang bisnis konsepnya adalah co-sharing, co-owning, jadi Bapak Ibu yang ingin menjadi dalam tanda petik ya hotel owners itu bisa memiliki satu atau bahkan lebih unit kamar di tempat kami. Ya, mungkin ada beberapa Bapak Ibu yang diundang oleh teman-teman sales. Saya tidak akan ini banyak ya, hanya beberapa poin saja bahwa ini adalah hassle free investment, jadi Bapak Ibu tidak repot. Mungkin compare dengan beli apartemen atau rumah, ini tidak service charge, tidak pusing, furniture, interior dari kamar hotel juga sudah disiapkan, tidak repot cari penyewa karena ada teman-teman dari Archipelago Internasional Aston yang mencari tamu, tidak repot urusan maintenance dan perawatan ya tentunya karena ada pengelola yang mengurus. Nah, kita di-manage oleh International Standard Operator Archipelago Group, tadi Ibu Melvin represent head-nya, holding lah ya kira-kira begitu. Ada berapa brand yang bintang 5, Grand Aston, ada Royal Alana Huxley, Royal Camuela, di bintang 4 ada The Alana, Harpers, dan kami sendiri Aston. Bintang 3-nya ada Aston City, Aston Inn, Quest, Neo mungkin yang juga cukup banyak ya di hampir semua ibu kota provinsi pasti ada. Terus bintang 2-nya lah Quest 5, Fifth Hotel, dan yang paling baru ini Nomad Hostels ya, Ibu Merlin ya. Jadi ada satu di Kemang kalau salahnya saya sudah pernah lihat juga, itu yang bintang 2. Jadi kita ada di manage oleh grup yang sangat profesional dan tadi punya koleksi sampai hampir 150 atau 200 hotel sampai saat ini. Nah, keuntungan yang lain tentunya sebagai owner, Bapak Ibu akan menikmati yang namanya profit sharing. Ya, jadi dari 219 kamar yang kami kelola dengan occupancy rate, ya, mudah-mudahan ini tidak terlalu berlebihan. Kami kira di tempat kami masih sangat sedikit hotel berbintang ya di daerah Puncak. Jadi kami menjadi salah satu dari sedikit. Artinya occupancy rate ini itu ya kita sangat confidence bisa tercapai. Dan kemudian room rate-nya 1,5 juta. Overall ini hitungan kasar saja Bapak Ibu, nanti teman-teman sales bisa menjelaskan lebih jelas. Tapi yang mau saya sampaikan adalah inilah sumber pendapatan dari Bapak Ibu semua. Kita memberikan profit sharing sebesar 65% kepada Bapak Ibu investor. Untuk 2 tahun pertama dijamin ya, kalau yang mountain view melihat gunung itu memang room rate-nya akan lebih mahal. Kita berikan 321.500.000. Yang garden view hadap ke jalan, ke taman, itu 292 juta. Jadi ada jaminan untuk 2 tahun pertama. Nah, ini gambaran profit sharing, kalau dilihat dari persentase imbal hasilnya, jadi untuk 2 tahun pertama itu 7,5-8%, dan kemudian tumbuh sampai tahun ke-10 itu 15%, 16% ya, kurang lebih ya. Jadi selama hampir 9-10 tahun itu Bapak Ibu sudah bisa mendapatkan BEP atau balik modal. Nah, ditambah lagi tentunya karena ini properti, pasti ada namanya capital gain akibat kenaikan properti yang dimiliki sebesar 10-15% setahun. Kemudian apalagi? Kemudian saya kira adalah ini yang mungkin jauh lebih berharga daripada return on investment. Bapak Ibu mendapatkan quality time. Kenapa? Karena ada 30 voucher yang kita berikan kepada semua pembeli yang bisa dimanfaatkan setiap tahun. Jadi setiap tahun di-renew. Jadi tidak sekali saja tiap tahun dapat 30 voucher. Artinya kurang lebih Bapak Ibu bisa pakai 30 hari menginap di Aston Ciloto Puncak. Ya. Jadi kira-kira itu gambaran dari apa yang ingin kami sampaikan ya, terutama tadi Puncak dengan segala experience-nya, natural beauty, jarak yang dekat dengan Jakarta. Dan ini adalah kesempatan untuk, saya pikir bukan hanya Aston Ciloto Puncak, tapi memang banyak destinasi di Indonesia yang local destination itu akan, saya sih optimis ya, itu akan mengalami pertumbuhan yang sangat baik, asal dimanfaatkan dengan
dengan baik oleh pelaku pariwisata di masing-masing daerah. Saya kira itu Mbak Poppy dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Fritz. Sangat menarik sekali. Berarti ini investasi kondotel ya Pak ya, seperti memiliki hotel ya, kurang lebih seperti itu ya Pak ya. Ya, mudahnya ya kita mengajak Bapak Ibu yang memang punya ini ya. Jadi kan sekarang ini kan masa pandemi ini kan sudah berjalan sekitar 3 bulan ya. Jadi kadang orang tanya, Pak Fritz, is it the time to invest gitu? Is it a good time to invest? Saya bilang ya dan tidak gitu. Ya, if you invest in a good location ya, dan kemudian timingnya ini yes. Tapi kalau salah lokasi ya mungkin malah jadi kurang baik. Nah, mungkin Bapak Ibu tadi bisa refer kepada grafik yang saya sampaikan, Pop, bahwa memang tidak semua daerah itu mengalami peningkatan. Yes, saya langsung saja sebut, ya mohon maaf gitu ya, Bali itu karena tadi sangat tergantung foreigners, itu mungkin masih agak berat. Jadi they need some time lah untuk recovery ya. Tapi beberapa lokasi yang berada dekat dengan feeder market ya, bahasanya Bu Merlin, you say Jakarta, Surabaya, itu kan 2 kota besar di Jawa yang utama begitu ya. Yang lokasi yang dekat dengan 2 big city ini pasti, saya pikir pasti akan menjadi. For instance, misalnya ya Pak Sam, Merlin, kita kemarin anak-anak libur sekolah ya. Itu ya yang biasa mungkin agak jauh-jauh begitu terbang gitu, saya bilang sekarang oh no, kita drive. Jadi kemarin itu saya 1 minggu Pak driving, saya dari Jakarta we go to Puncak, nginap di ini, and then Bandung, saya masuk ke Bandung, and then Garut, dari Garut saya balik Bandung, dan kemudian saya ke Sukabumi Pak, Sukabumi terus ke bawah gitu. Jadi kita muter tuh seminggu. Ujung Genteng sangat cantik ya, wah ombaknya luar biasa, dan itu saya pikir banyak dialami oleh orang tua gitu sekarang yang oke, kita nggak perlulah jauh-jauh kita naik pesawat. Kita drive sendiri. Lebih prefer lokal ya Pak ya. So it's a good time to invest karena kita anyway juga akan soft opening nanti pertengahan 2021. Hopefully market sudah picking up recovery lah. Tapi setahu saya sih puncak Bogor Sentul itu mau session apa aja selalu ramai ya Pak. Terbukti setiap ada musim liburan atau apa gitu ya, selalu ada di TV itu, kalau nggak Bali, Bandung ya Puncak. Pasti itu udah pasti dan nasional itu ya Pak ya. Dan ya, mungkin karena juga market terbesar ada di Jakarta. Yes. Jadi hopefully ya market itu Puncak itu kan ya, kalau bahasa Puncak itu kan bahasa ininya adalah halaman depan halamannya orang Jakarta. Jadi tinggal di Jakarta ya berhalaman ya, halaman tuh tanaman ya, berkebunnya di Puncak. Kalau dulu kan punya generasi orang tua kita ya punya kebun gitu ya, beli lahan yang cukup luas di daerah Puncak. Sekarang udah nggak seperti itu. Nah sekarang punya villa mungkin agak repot. Nah ini punya kamar hotel yang jauh lebih less hassle tadi lah, tidak repot. Kira-kira mungkin saya tambahkan Pak Fritz. Ya silakan Pak. Ya kalau bertanya ini tepat nggak untuk investasi properti atau apa di dalam itu. Sebenarnya ini kan kalau investasi properti itu long term investment. Ya, jadi bukannya di masa wah new normal. Ya, kita bukan berinvestasi di masa new normal. Ini long term investment, kita berinvestasi untuk jangka panjang. New normal itu akan lewat. Ya, normal akan lewat ya. Jadi jangan lihat ini. Nah, kita akan lihat jangka panjangnya itu seperti apa. Tadi Pak Fritz sudah bilang, apalagi nih bukanya tahun depan ya. Ya, kita harap tahun depan juga sudah normal kembali. Jadi operationally juga sudah normal lah ya. Ya investasinya di zaman new normal ini. Tapi fokus kita bukan new normal, fokus kita adalah long term investment di normal kemudian hari. Itu aja. Ya, terima kasih Pak Sam karena sudah bantu menjawab pertanyaan customer kami. Ya, seperti beberapa ahli-ahli properti juga kemarin berbicara ya, karena kalau membeli dalam keadaan normal itu biasa, yang justru timingnya itu, kenapa timingnya time to buy, yaitu karena sekarang kan masa pandemi ya Pak ya, di mana mungkin ada beberapa kelonggaran cara bayar, harga yang bisa diberikan atau ditawarkan oleh developer kepada customer ya Pak ya, sehingga
momen new normal ini ya bisa dikatakan time to buy lah untuk para investor yang ingin menginvestasikan dananya untuk masa depan tadi Pak ya, long term ya Pak ya, long term investasi. Oke, baik. Ada pertanyaan lagi satu Pak dari Ibu Wilda Sonata. Nah, ini pertanyaannya cukup panjang, cukup menarik. Mungkin untuk dari bantu Pak Fritz menjawab. Beliau menanyakan, sekarang ini banyak sekali tawaran-tawaran investasi perhotelan. Mana lebih menguntungkan? Sistem lot hotel yang modalnya tidak terlalu besar untuk investor pemula yang dananya terbatas, atau co-ownership yang seperti Aston Ciloto tawarkan. Lalu bagaimana dengan investor pemula yang dananya terbatas tapi ingin punya unit atau bagian dari bisnis hotel Aston Ciloto? Apakah bisa? Bisa dibantu jawab Pak Fritz? Mungkin pertanyaannya adalah, kan banyak nih Pak penawaran-penawaran dengan sistem lot ya Pak ya? Ya. Atau sharing unit. Jadi satu unit bisa dimiliki oleh beberapa customer. Ya. Nah, bagaimana yang mana yang lebih menguntungkan dan bagaimana sistem investasinya bisa dijangkau oleh customer-customer yang pemula yang ingin berinvestasi juga di hotel. Oke, kalau mana yang lebih menguntungkan, saya pikir melihatnya nggak bisa seperti itu ya. Artinya itu lebih kepada kemampuan kita untuk investasi. Jadi memang ada beberapa proyek ya kebetulan ya teman-teman juga ya itu sekarang membagi investasi ini berdasarkan bisa co-sharing gitu. Jadi misalnya satu unit bisa dimiliki bersepuluh. Kira-kira arahnya begitu ya, Mbak Popi ya. Jadi satu lot itu yang instead of 1 miliar misalnya jadi 100 juta saja. Bahkan ada kemarin investasi yang hanya 25 juta kalau nggak salah, 25 juta bahkan dapat diskon lagi dan lain-lain. Jadi menurut saya mana lebih menguntungkan ya bukan itu yang dijadikan ini ya acuan, bukan masalah besar kecilnya karena seharusnya kalau ibu masuk 100 juta dapat tadi keuntungan 10%, maka ibu dapat 10 juta. Kalau ibu masuk 1 M penuh the whole unit, maka 10%-nya menjadi 100 juta. Begitu kan? Ya, jadi sebenarnya ya kita modal kecil dapatnya juga agak lebih kecil, modal besar ya pasti dapatnya lebih besar begitu ya. Nah, yang perlu lebih dicermati menurut saya adalah aturan pertanyaan besarnya apakah hotelnya akan ramai. Saya pikir itu ya. Jadi waktu saya misalnya ini mungkin Pak Sem ya mungkin juga sama kan kita kenal Pak Sem karena we have other projects lah Pak ya. Yeah. Karena bangun proyek kedua, ketiga gitu kan. Pertanyaan saya ke Pak Sem pasti salah satunya terbesar, Pak Sem nih kira-kira oke, if you operate our hotel, okupansi berapa sih? Ya kan? Terus kemudian room rate-nya berapa? Itu kan Merlin selalu saya tanya, Mer, ini bisa berapa nih semalam gitu kan? Sekian Pak Fritz, okupansi, wah cuman sekian, wah iya. Masa nggak bisa 80% misalnya kan? So, these two big questions yang menjadi pertanyaan besar. Nah, bagaimana menjawabnya tentu banyak hal. Operatornya siapa, lokasi di mana, location wise tadi kan. Nah, satu, apakah tadi memenuhi local destination aspect tadi, 1-2 jam drive dari Jakarta gitu. Itu yang lebih penting. Jadi operatornya, lokasi dan kemudian tadi itu ketika orang menginap di sana kan ramai tidaknya itu kan kalau kita ya karena memang ini adalah bukan city hotel tapi resort type, tentunya perlu selain natural beauty yang saya bilang experience gitu. Ada apa aja sih dalam waktu ya tidak terlalu jauh tentunya dari tempat hotel tersebut yang bisa menambah alasan gitu, reason for staying gitu ya. Jadi ada beberapa hotel yang menawarkan paket staycation, Poppy. Jadi staycation tuh ya orang benar-benar menikmati the hotel, kolam berenangnya, gymnya, spa-nya, dia nggak keluar gitu, hampir tidak keluar. Ya, itu bisa gitu ya. Tapi kalau kayak seperti kita, selain memang fasilitas, tentunya ya sangat sayang kalau kita tidak memanfaatkan kondisi puncak yang tadi sangat banyak ragam aktivitas dan keindahannya. Gitu. Jadi big question-nya itu, Mbak Poppy. Saya pikir mana yang lebih menguntungkan? Ya, yang paling menguntungkan adalah hotel atau proyek yang Bapak Ibu rasa ini okupansi pasti bagus nih. Okay. Ya, itu aja. Kenapa? Karena kan hasil tadi profit sharing timbul dari okupansi. Semakin baik okupansi, tapi
occupancy is not the only thing. Revpar. GM Hotel bisa 100% ya Bu Merlin ya, tapi diskon 50%. Revpar Pak yang penting tuh. Apa? Revenue per room available. Room Yes. rate-nya ya. Sama nanti regardingnya juga relatednya juga ke TRevPAR, total revenue per room available, total revenue per room available. Ya, ya. I'm still learning Bu Mer, jadi ada beberapa istilah saya Mungkin saya tambahin lagi Pak Fritz ya. Boleh Pak Sam ya. Itu jawab apa? Bu Winda ya. Bu Winda ya. Ya, Tadi betul, kalau dari Pak Fritz kan mengenai business wise-nya. Yes. Cara business wise kalau ketika investasi business wise itu seperti apa? Yang long term ini itu. Tapi harus diperhatikan adalah satu ownership-nya juga, Bu. Ya, jadi Ibu harus memperhatikan faktor ownership-nya. Owning-nya itu seperti apa, ya. Oke. Kalau yang produk yang ini owning-nya, ownership-nya itu adalah strata title, jelas. Ya, ada satu sertifikat dari pemerintah, strata title, dan bisa dijaminkan. Kayak gitu, ya. Nah, itu memang aset Ibu. Nah, kalau lot itu pecahan-pecahan. Nah, itu belum tentu ada strata title-nya, belum tentu itu ownership-nya itu. Ya, jadi ketika membeli satu produk ya kita selain business wise-nya diperhatikan, ya memang benar tadi Pak itu, tapi juga harus diperhatikan ownership-nya juga, ya, karena itu ownership-nya penting. Kalau dibilangin nanti turunannya sampai hak waris segala Bu, nanti, ya. Jadi panjang ceritanya oleh Rita, ya. Jadi ownership-nya juga diperhatikan, ya. Perbandingannya dengan lot itu apa, ya. Oke. Terima kasih. Baik Pak Sam. Thank you Pak Sam. Yes, Terima kasih. Justru Pak Sam yang mention, saya malah lupa aspek itu. Itu very good point. Jadi memang kalau lot itu kan ownership-nya tidak memiliki saya nggak tahu gitu ya. Pak. Jadi tidak ada buat sertifikat hak milik yang dipegang rasanya ya. Hanya ada perjanjian investasi kira-kira gitu dengan developer. Kalau kita kan Ibu, Bapak jelas pegang sebuah sertifikat yang mirip dengan sertifikat apartemen. Jadi sertifikat hak milik atas satuan rumah susun. So it's very ownership-nya memang jauh lebih kuat. Thank you Pak Sam for adding. Ya. Terima kasih Pak Sam, Pak Fritz atas jawaban-jawabannya tadi. Oke, saya coba cek lagi apakah ada pertanyaan. Thank you. Berarti perbedaan, tadi ada yang belum terjawab nih sepertinya Pak Fritz dari Bu Wida. Bagaimana kalau maksudnya gini, ketika dana terbatas tapi pengen memiliki gitu Pak. Mungkin bisa dibantu dengan cara bayar mungkin ya Pak, ya payment schedule atau apa yang kita punya Pak, maksudnya Ascent Ciloto punya untuk ditawarkan. Iya. Ya sebenarnya tuh Mbak Poppy lebih bisa menjawab ya. Tapi ya saya coba. Di sini saya jualan nanti Pak. Iya, atau teman-teman sales yang mengundang, pastilah ada beberapa cara bayar yang memudahkan Bapak Ibu. Salah satunya memang KPR, KPA gitu kan dengan modal DP 20%, so around 20 kali 400-500 juta down payment dan kemudian sisanya pakai bank begitu ya. Nah, menariknya adalah Bapak Ibu khusus untuk promo di new normal ini Ibu tidak perlu kita ada program di mana cicilan selama 18 bulan nggak salah ya Pak ya. 18 bulan. Nah, cicilan selama 18 bulan pertama Ibu itu tidak perlu bayarkan. Jadi di-cover oleh kami. Ya, 1 tahun Pak, 12 bulan. 12 bulan, sorry, 12 bulan. Ya, itu yang cash itu. Iya, sorry. 12 bulan, jadi 1 tahun kita berikan support ya. Jadi Bapak Ibu invest tidak perlu pikir cicilan KPR, hanya DP tadi sudah. Habis itu sudah 12 bulan nggak bayar apa-apa. Mulai lagi bayar nanti ya setelah 12 bulan. Jadi bulan ke-13. Kenapa? Karena tadi kan saya sebut bahwa kita mulai operate pertengahan tahun depan ya. Jadi artinya hotel sudah beroperasi, sudah ada income. Kan menarik dong. Jadi artinya nanti sebagian dari cicilan Ibu itu bisa sudah dari income hotel ya kan tadi sudah operasi. Jadi selama ini masa pembangunan finishing ya 12 bulan ini dibayarkan dalam tanda petik itu oleh developer. So
cukup DP 20%. Saya pikir itu yang kalau untuk yang ini ya, yang cara yang memudahkan. Yang ringan ya, yang Pak ringan, ya. ya. Kalau yang best price ya tentunya ada kami ada opsi hard cash ya dengan 2 opsi, yang satu best price itu harga nggak ada akan terulang gitu ya, harga COVID kira-kira begitu, atau bisa dapat yield. Jadi yield itu kita itu kalau itu dipastikan 15%. Lebih tinggi dari deposito ya, Pak ya. Jadi kalau sekarang deposito cuma 5-6%, so ya hampir 3 kali lah kalau Ibu ditaruh di. Artinya mungkin di normal harga Asuransi Loto sendiri sekitar 1,8 miliar. Sekarang ini kita diskon menjadi 1,4 sekian ya Pak ya. 1,490 kurang lebih. Begitu ya Pak ya. Jadi untuk Bapak dan Ibu investor yang mungkin menginginkan capital gain yang lebih tinggi atau nilai investasinya bergerak lebih tinggi, ya mungkin bisa memilih cara bayar hard cash dengan best price seperti ini. Terus kemudian ada juga hard cash untuk mendapatkan yield ya Pak ya, yang kedua. Jadi ketika membeli, Bapak dan Ibu sudah lunas, jadi tidak tunggu-tunggu lagi hotel beroperasi, langsung terima yang namanya passive income berupa yield ya Pak, sebesar 15% per tahun itu ya Pak ya. Di mana lagi ya di Asuransi Loto ya Pak. Mungkin kalau beli apartemen atau rumah yang inden, biasanya kan harus nunggu dulu nih, serah terima dulu, baru kita bisa sewa-sewakan, baru kita bisa mendapatkan nilai sewa ya Pak ya, atau yield itu tadi. Tapi kalau beli di Asuransi Loto, begitu Bapak dan Ibu lunas, langsung dibayarkan yield-nya ya Pak ya? Ya. Seperti itu ya Pak ya, 15% per tahun. Oke, menarik sekali Pak. Dan yang terakhir adalah dengan KPA ya. Kita kerjasama dengan Bank BNI dan Bank BTN untuk supporting-nya. Dan menariknya lagi bahwa 1 tahun pertama cicilan KPA-nya akan kita bayarkan selama 1 tahun pertama. Jadi Bapak dan Ibu tidak perlu membayar angsuran selama 1 tahun pertama, jadi cukup concern di DP-nya saja senilai 20%. Nanti di tahun kedua baru mulai membayar angsuran KPA-nya. Begitu ya Pak ya? Dan harapannya ketika Bapak dan Ibu mulai membayar angsuran di tahun kedua, hotel juga sudah beroperasi sehingga Bapak dan Ibu bisa membayarkan angsuran tersebut dari profit sharing Bapak dan Ibu yang terima dari Asuransi Loto Puncak. Begitu ya Pak Fritz ya? Jadi untuk pertanyaan dari Ibu Wida, mungkin yang bisa kita offer adalah dengan pembayaran secara KPA, Bu. Jadi Ibu cukup modal 20%, tahun pertama angsuran KPA-nya akan dibayarkan oleh developer, dan tahun kedua dan seterusnya akan disupport dari penghasilan Bapak dan Ibu. Seperti itu. Oke, ada satu pertanyaan lagi ya Pak sebelum kita tutup ya. Izin bertanya terkait legalitas AMDAL maupun kepemilikan tanah. Ini sudah ya Pak ya, sudah dijelaskan ya Pak? Apa tuh? Terkait legalitas AMDAL maupun kepemilikan. Oh oke. Ya, tadi Bisa kan dibantu Pak mungkin ya. Ya, dengan siapa tadi yang nanya? Maaf. Bapak Rino. Pak Rino ya, Pak Rino. Oke, ya memang aspek legal kalau investasi kan penting ya. Sebagai hotel itu memang banyak sekali yang harus kita penuhi ya. Mulai dari awal tuh IMB ya, izin prinsip dulu IMB, dan kemudian setelah AMDAL ya untuk melakukan IMB, dan kemudian setelah beroperasi tentunya ada izin-izin dari Dinas Pariwisata dan lain-lain ya. Nah memang terus terang kami banyak sekali mendapatkan pertanyaan terkait AMDAL. Kenapa AMDAL? Karena kita tahu sama-sama Puncak itu ya memang sering ya, saya akui itu sering ada isu mengenai izin ya. Banyak dulu kalau kita pernah ingat
bahkan sampai dibongkar ya, dulu sempat tahun-tahun berapa ya, villa-villa dibongkar di puncak begitu ya, karena dianggap tidak punya izin. Ya. Nah, saya cuma menyampaikan beberapa hal terkait itu. Satu adalah investasi kami di proyek ini kan cukup besar ya, itu hampir 300 M ya. Jadi sehingga tidak mungkinlah kami bermain-main dengan izin. Yang kedua, lokasi kita itu masih di dekat jalan besar ya, jadi jalan raya puncak begitu ya, bukan di masuk ke dalam mungkin yang lereng pegunungan atau kawasan yang hijau. Jadi kami sangat patuh ya. Jadi ketika IMB itu izin mendirikan bangunan kan sudah ada beberapa izin sebelumnya, termasuk AMDAL, analisa mengenai dampak lingkungan ya. Sangat ketat. Kami sampai dipanggil juga, ada beberapa teman-teman ya, kita sebut teman lah ya, teman-teman bapak-bapak anggota DPRD yang datang berkunjung dan wah ini bagaimana gitu, padahal kita sudah mengantongi begitu, nggak apa-apa, kita menghadap lagi, kita ngobrol, kita sampaikan beberapa hal, dan ya puji Tuhan sampai sekarang ya kita masih pembangunan jalan terus, tidak ada masalah, karena ya sejak awal kita memang ingin membangun ini secara baik, benar, patuh, comply dengan apapun yang disyaratkan oleh government, karena kami tahu kami berada di daerah resapan air. Puncak itu kan kalau di apa ya, di dalam map zaman Belanda mungkin ya nggak boleh ada bangunan barangkali ya, satu pun gitu ya. Tapi kan apa ya, kita membangun apa ya, zaman berubah terus ya, dan tapi kita tetap membangun dengan tentunya patuh pada apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Ketinggian hanya boleh sekian, kita patuh. Hanya boleh mungkin 20% dari ini yang terbangun kita patuh. Tahan Jadi, ya Pak. Ya. Tahan terpatuh. Jadi AMDAL, it's no issue. Saya hanya explain saja, memberikan gambaran bahwa untuk investasi sebesar ini kami nggak ingin main-main lah. Kita pasti comply dengan apapun yang menjadi aturan arahan dari pemerintah. Sudah mengikuti dan sesuai ya Pak ya. Yes. Tapi saya harus bilang begini, tadi kembali bicara sedikit bisnis ya, bisnis bahwa tadi kan big question-nya apakah tadi hotel ini bakal tercapai nggak okupansi yang kita janjikan. Hukumnya sederhana saja, supply and demand. Jadi mungkin teman-teman dari Archipelago juga ketika kita minta untuk operate ini, mereka sudah lakukan feasibility study juga sebelumnya, Bu Merlin ya. Jadi melihat bagaimana puncak. Terus terang, mungkin di awal agak merasa oke. Karena memang kan puncak itu, apalagi yang tengah ke bawah itu, yang ramai adalah hotel melati ya, non bintang melati ya. But then 5 tahun lah belakangan itu ada banyak brand-brand bagus yang masuk ya. Saya nggak apa-apa saya sebut saja Pesona Alam itu saya pikir bagus. Taman Safari ya, mereka punya hotel itu baru renovasi lagi. Dia punya kamar 400 atau lebih barangkali dan sangat bagus. Di bawah sekali memang belum terasa puncak, itu ada Vimala itu ada operatornya siapa ya? Pullman Hotels ya, memang masih di bawah. Tapi naik ke atas ada kita, terus kemudian ada dulu Sahid ya, Sahid. Sekarang Sahidnya lepas jadi tinggal Eminence saja. Naik lagi lewat kita ada Novus juga saya pikir sangat bagus. So itu membuat kita confidence ya. Nah, tentunya pastilah ada yang namanya me too business. Jadi oke, ini ternyata bagus ya bikin hotel berbintang di puncak. Nah, pertanyaannya apakah Anda mendapatkan izin tadi atau tidak? Ya, jadi Bu Merlin, no worries, GM-nya kita pasti tidur tenang, Bu. Karena izin membangun hotel seperti kita ini memang tidak gampang dan saya pikir ya government juga melakukan tugasnya dengan baik lah ya. Jadi kalau terlalu ramai juga tidak baik juga ya kalau semua akan tertutup. Ya puncaknya jadi hilang ininya ya, beauty naturalsnya gitu ya. Tapi daerah yang masih memungkinkan ya saya pikir silahkan saja. Kami juga akan merasa itu sebagai partner lah ya. Jadi semakin baik tentunya kita berharap puncak. Saya kira itu Pak Opi, mungkin Beban menjawab. Terima kasih Pak Fritz. Ya, untuk tambahan saja, minggu lalu kita ada webinar juga dengan Ketua Perhimpunan Hotel Cianjur ya Pak ya, bahwa hotel-hotel yang Bapak sebutkan tadi itu okupansinya 90-100% ya Pak ya, bulan Juni ini. Ya, Juni mungkin dikarenakan yang tadi Bapak bilang bahwa supply-nya sangat
terbatas, tapi marketnya tinggi. Itu yang membuat mungkin beberapa hotel mengalami kenaikan okupansi. Dikit saya koreksi, Poppy, ini direkam loh. Kamu jangan bilang 100%, nanti kita. Kemarin Pak Nano bilangnya gitu, Pak. Hah? Hotel. Okay. Ada satu hotel yang memang mungkin kayak. Bapak kan nanya, iya. Bapak yang kan seperti, nanya hotel apa gitu. Iya. Ada hotel yang saya juga surprise tuh 100%. Iya, saya Ingat ya, Pak? Mirip hotelnya Pak Sam Maxwan, Pak, yang di dekat Pemuda, sebagian dipakai untuk nurse ya. Iya, tim medis lah. Medis ya, medical 100%. Ya, saya kaget, 100%. Iya, perlu itu jadi teringat di saya kan, Pak. Wow, 100% di masa saat ini kan sangat menarik sekali. Ya mungkin karena tadi Pak suplai hotel di daerah Puncak, Bogor, Cianjur kan tidak terlalu banyak, sehingga untuk yang hotel yang berbintang ya Pak ya khususnya, sehingga cukup marketnya juga tinggi, demand-nya tinggi seperti Bu Merlin bilang, sehingga okupansinya juga tinggi seperti itu. Oke, baik, terima kasih Pak Sam, Ibu Merlin, Pak Fritz atas waktu dan kesempatannya dan pemaparannya. Sebelum saya mengakhiri, mungkin ada pesan-pesan terakhir nih untuk Bapak dan Ibu yang menyaksikan. Semoga Bapak dan Ibu sekalian mau lagi nih pergi main atau traveling dan menginap di hotel-hotel yang yang akan dikunjungi nantinya seperti itu. Boleh kalau ada pesan-pesan dari Bapak dan Ibu? Oh, oke. Mungkin Pak Sam dulu, Pak Bumer, silakan. Pesan-pesan sponsor. Pesan-pesan sponsor. Sponsor nggak apa-apa. Bu ini, oke, kalau dari kami ya nggak usah khawatir ya. Kalau sudah mau traveling aja, karena semua protokol kesehatan juga seperti tadi Bu Merlin itu sudah dijalankan ya. Kalau di Malsun Pacific Hotel Group atau di semua, di Hotel Maxwan, Night and Day, Mark Hotel, Jia Hotel, kita ada satu program namanya Happy Clean Stay. Happy Clean Stay itu protokol kesehatan ya, semua diikuti ya. Happy Clean Stay juga, kita juga ada cashless payment juga ya. Sudah nanti bayar pakai OVO dan sebagainya, jadi udah nggak perlu ini itu ya. Ya prinsipnya Happy Clean Stay-nya stay happy, stay healthy ya. Jadi kita perlu stay happy dulu supaya auranya ini semua happy, supaya sehat positif, ya Pak. Iya, betul. Baru stay healthy ya. Jadi kita punya program namanya Happy Clean Stay, stay happy, stay healthy ya. Nggak usah khawatir, silakan traveling ya. Yang deket-deket aja dulu lah, kalau belum mau naik pesawat. Oke. Terima kasih Pak Sam. Ibu Merlin ada yang ingin disampaikan, Bu? Kurang lebih mungkin akan hampir sama dengan Bapak ya. Kita juga dari Arci Pelago Internasional sudah siap buka tangan, buka hati, terima customer kita supaya datang, kita akan layani dengan protokol yang terbaik. Baik. Terima kasih Bu Merlin untuk pesan-pesannya. Pak Fritz mungkin ada yang ingin disampaikan juga Pak? Iya, kalau saya yang pertama adalah apa yang kami sampaikan hari ini mudah-mudahan bermanfaat buat semua Bapak Ibu. Terlepas dari niat it's for investment atau tidak, kalau saya punya passion mungkin kira-kira seperti ini ya, bahwa I think this is a good time untuk local tadi. Saya punya semangat tuh local destination ini memang harus ini memanfaatkan momentum ini dengan sebaik-baiknya. Kami kemarin bicara banyak dengan Dinas Pariwisata Cianjur, minggu depan saya ketemu Dinas Pariwisata Kabupaten Bogor, teman-teman PHRI Bogor ya karena memang kami di kawasan itu begitu ya. Itu ya saya bilang banyak potensi lokal ini yang luar biasa dan sungguh sangat sayang apabila melewatkan kesempatan ini. Karena kan setelah ini semua back to normal, ya orang juga akan, ya sorry to say, gitu, akan prefer, oke, kita ke Bali, kita ke yang jauh-jauh, we go to Singapore, kita ke Phuket, gitu ya, kan sangat disayangkan, gitu. Padahal kita punya potensi yang sangat-sangat luar biasa, gitu. Saya takut salah share-nya, tapi mungkin Pak Sam punya datanya, itu belanja traveling orang Indonesia in 1 year, itu mungkin lebih banyak kita habiskan keluar daripada ke dalam. Iya.
Correct me if I'm Benar, wrong. Ya? benar Kan? itu, benar Kan? itu, Okay. masih benar. Ya pasti benar. Dan itu tahun ini terkoreksi sangat tajam. Tahun ini pasti terbalik dan sungguh terbalik. Nah, ketika normal, ya wajar sih kita bukan nggak boleh jalan-jalan keluar gitu ya, tapi come on gitu kan. Ini adalah saatnya pemerintah sudah sediakan infrastruktur. Percuma itu semua apabila kita warga Indonesia ini tidak tidak punya willingness lah, dan saya bilang sih pemihakan ya. Lokal, saya pikir yes gitu. Saya kebetulan nggak apa-apa, saya agak panjang sedikit. Saya dari Toba ya, kampung saya Toba begitu ya. Itu saya setiap kali ketemu teman tuh saya nanya, udah ke Toba belum? Wah belum. Oke. Dia udah ke Phuket belum? Udah katanya kan. Dia udah ke mana gitu? Ke Europe udah. Wah, kamu nih luar biasa. Ya, kamu harus Kemana ini, Pak? You have to see ya. Mudah-mudahan Pak Sam udah pernah pasti ya. Kalau belum pernah kan kayaknya saya langsung wow gitu ya, naik gitu ya. Karena menurut saya Toba itu if you go to the place gitu ya. Kamu naik yang namanya Huta Gijang ya. Mungkin Merlin tahu Huta Gijang. Itu view-nya luar biasa, Pak. Waduh, itu nggak kebeli gitu kan. Itu nggak kebeli lah ya. Jadi tapi memang tadi ya sayang. Jadi government sudah bikin infrastruktur, jalan, bandara yang baru segala macam. Tapi kalau kita willingness-nya masih merasa brand luar itu lebih ini, ya memang sih mungkin lebih nyaman, lebih bagaimana. Tapi kan, ayolah, ini saat yang baik. Jadi semua pelaku industri pariwisata saya pikir harus mengambil momentum ini dan hopefully bisa memanfaatkan paling tidak 6 sampai 12 bulan ke depan dengan maksimal. Sebenarnya itu poinnya itu. Jadi kalau setelah itu tertarik untuk investasi di Aston Ciloto, ya terima kasih. Amin. Terima kasih Pak Fris. Terakhir saya juga ingin menyampaikan untuk kita kan ada voucher ya Pak ya, voucher untuk makan dan minum sama dengan Coffee and Kitchen. Itu tepatnya di Marketing Galeri Aston Ciloto Puncak di Jalan Raya Ciloto ya Pak, Cipanas. Itu bisa ditukarkan dengan menghubungi nomor yang ada di belakang saya, nomor bisnis WhatsApp Aston Ciloto Puncak. Jadi untuk mendapatkan voucher tersebut, ini untuk semua audiens yang menonton, yang menyaksikan webinar kita siang hari ini, bisa menukarkan dengan menghubungi WhatsApp bisnis yang ada di belakang saya. Oke, akhir kata saya mengucapkan terima kasih kepada narasumber-narasumber kami yang luar biasa pada siang hari ini atas waktu dan kesempatannya dan pencerahannya. Semoga kita semua diberikan perlindungan, kesehatan ya Pak ya, bisa bekerja dengan baik dan selalu jaga kesehatan, itu yang paling penting. Amin. Terima kasih Bu Merlin Manulang, Pak Samudra, Pak Fris. Thank you, sampai jumpa di sesi berikutnya. Terima kasih. Iya, bye.